apotek masih ada hubungannya. Nah, itu mungkin masih bisa juga gitu. Dan kalau sampai harus berubah bidang usaha itu pasti harus dipikirkan matang-matang dan disesuaikan juga dengan kondisi yang saat ini. Iya, betul. Fasilitas masih bisa dipakai di bidang yang sama. Maksudnya Mbak Nani gimana? Bisa di-share word-nya ini habis TTM. Oh, bentar-bentar, Mbak Yulita baru datang ya. Oh ya, nanti saya umumkan ya masalah tugas ini ya. Bukan, apa nih? Oh, rekamannya. Ya. Yang di whiteboard tadi. Oh iya, ini aja ya nanti apa ini PPT-nya saya masukin ke grup FB ya. Oh iya, bisa nanti apa sekalian yang minggu lalu ya. Oke. Oke, ya. Nah, untuk yang pokok bahasan kali ini, kegiatan belajar 3 ini kan ngomongin soal lingkungan global gitu. Lingkungan global ini kan dari kemarin udah kita sebut nih, lingkungan global gitu ya. Maksudnya kayak gimana sih? Nah, ternyata perusahaan itu atau organisasi itu bisa harus bisa menyikapi lingkungan global mereka. Jadi maksudnya gini, saat ini kita sudah lagi dalam era globalisasi gitu kan. Produk yang masuk dari luar negeri itu sangat banyak. Misalnya produk Cina masuk ke Indonesia nggak tanggung-tanggung, malah jadi favoritnya ibu-ibu, apa anak-anak. Pokoknya orang-orang lebih suka bahkan beli produk-produk Cina yang murah-murah daripada produk kita sendiri, produk buatan Indonesia. Karena pertama memang harganya sangat murah produk-produk yang mereka tawarkan itu. Nah, itu dia. Makanya sebagai perusahaan itu harus peka terhadap hal itu. Kalau misalnya nggak pengen terlindas dengan barang-barang yang dari keluaran dari luar-luar lainnya, itu berarti kita harus punya solusinya seperti apa. Gitu. Kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan global tersebut gitu. Begitu juga dengan perusahaan di Indonesia yang mau yang mau ekspor gitu. Itu juga harus peka keinginan global itu seperti apa. Atau misalnya kita ingin menciptakan tren baru itu, kita harus punya data yang sangat tepat, data yang akurat bahwa calon konsumen saya itu nanti akan seperti apa, demografinya gimana, gaya hidupnya seperti apa, dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk menjadi seperti itu, kita bakal harus mempelajari tentang proses globalisasi. Karena nggak serta-merta perusahaan itu bisa yang dari sifatnya lokal sekali, yang semuanya dikerjakan oleh misalnya karyawannya dari Indonesia, kemudian sumber daya alamnya dari Indonesia, dan penjualannya pun di Indonesia, tapi mereka tiba-tiba udah langsung go internasional gitu. Maksudnya udah langsung memasarkan semua produknya ke seluruh dunia luas gitu. Nggak
bisa, itu pasti ada tahapannya. Yang mana tahapannya itu yang sudah saya tuliskan di sini. Yang pertama adalah tahapan domestik, kedua internasional, ketiga multinasional, dan yang keempat ini global. Ada yang bisa menjelaskan nggak perbedaannya apa aja nih? Perbedaan dari domestik, internasional, multinasional, dan global. Ada yang bisa jelasin nggak? Ini kan tahapan ya. Ini jelasin tentang tahapan-tahapannya proses globalisasi ini. Halo? Tes. Dengar ya? Ya, ada yang bisa jelasin nggak ini tentang proses globalisasi? Jadi kalau misalnya ada perusahaan nih di Indonesia ya, dia ini ingin proaktif terhadap lingkungan globalnya dia. Kemudian dia mengikuti proses globalisasi. Nah, untuk itu dia kan harus menjalankan beberapa tahapan yang sudah saya tulis di sini. Yang pertama ada proses domestik, kemudian tahapan internasional, ada tahapan multinasional, dan yang terakhir adalah tahapan global gitu. Nah, kan berarti harus bisa tahu nih beda-bedanya apa aja untuk tahapan-tahapan ini. Gimana, ada yang bisa jelasin nggak? Iya betul, domestik itu lokal. Dan bukan cuman pasarnya aja di dalam negeri, tapi barang-barangnya, sumber dayanya, entah itu sumber daya alamnya atau sumber daya manusianya pun itu juga dari dalam negeri sendiri. Gitu. Contoh gampangnya apa yo? Yang domestik atau lokal ini, ada yang bisa ngasih contoh? Misalnya perusahaan apa? Perusahaan apa yang barang-barangnya, bahan bakunya, nah betul itu perusahaan jamu jago. Jadi ingredients-nya atau bahan bakunya itu semuanya dari Indonesia. Kemudian yang membuat itu juga orang Indonesia, dan yang memakai pun juga orang Indonesia karena pasarnya orang Indonesia gitu. Nah betul, batik sekarang udah ada yang diekspor loh. Kalau jamu, nah ini jamu jago, ini terutama ini jamu ini banget ya orang Cangkruan. Iya betul. Pepetannya nggak bisa? Ya itu contohnya jamu. Oke. Terus yang internasional. Nah, kalau yang internasional ini lebih ke adanya peningkatan ekspor yang biasanya ini menggunakan pendekatan multidomestik. Jadi multidomestik ini apa ya? Berarti ada gabungan dari lebih dari satu negara. Misalnya ada dua negara ya, dari Malaysia dengan Indonesia. Malaysia ekspor apa gitu misalnya, batu